Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Al-mukarramun, segenap para alimun ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, wabil khusus guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Fikri Haikal. Juga yang saya muliakan guru saya al-mukarram Bapak Kiai Abdul Khalik. Mudah-mudahan kiai kita, ustadz kita, guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh jajaran anggotanya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini. Mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan dan santriawati yang saya cintai, bil khusus yang paling saya hormati tukang salon. Tukang salon. Saya tanya sama ibu, dari pertama MC sampai sambutan lurah, ada nggak yang ngehormatin tukang salon? Hah? Hei, malam ini yang hebat bukan panitia, yang hebat bukan kiai, tukang sonnya. Kalau dia ngambek dimatiin sonnya, ngegerowok gua ceramah. Kita doakan tukang salon mudah-mudahan masuk surga sama salon-salonnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, tidak banyak saya berbicara karena guru kita sudah hadir, Bu. Saya sebenarnya disuruh Mang Holik ini cuman ganjelan aja. Ban serep. Kalau kiai belum datang saya dulu. Karena kiainya sudah datang tetap saya dulu tapi tidak lama. Ibu nungguin kiai kan? Jadi ada orangnya loh, enggak. Orang udah datang. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan. Kita ini manusia, makhluk Allah yang paling sempurna. Makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Jadi manusia ini makhluk Allah yang paling mahal harganya. Dan setiap manusia yang hidup di alam dunia pasti pengen jadi manusia yang mulia. Mulia di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu. Apalah guna kita mulia di hadapan manusia kalau di hadapan Allah kita terhina. Apalah arti kita bahagia di alam dunia kalau di akhirat kita nungsep ke neraka.
Semua tujuan kita sama, pengen bahagia dunia wal akhirat, sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan di setiap akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunia ingin mendapatkan kebaikan, akhirat pun sama, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Cuman yang jadi permasalahannya, pengen jadi manusia yang hidupnya bahagia dunia akhirat, mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah, itu bukan perkara gampang. Bukan perkara mudah. Ada orang yang di hadapan manusia mulia, bahagia dunianya, akhiratnya belum tentu. Betul nggak? Hei bang, kalau urusan dunia mah gampang. Pengen bahagia di dunia gampang. Pengen mulia di hadapan manusia, gampang banget. Dengan harta saja orang bisa mulia di hadapan manusia. Betul nggak? Siapa coba yang kagak mau jadi orang kaya? Semua juga pengen mau jadi orang kaya. Ini maaf nih, orang kaya mati, pan yang tahlil banyak banget. Hah? Zikirnya juga semangat banget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mati orang kaya. Giliran yang mati orang miskin, yang tahlil semet. Zikir ke orang bengek 7 tahun. La ilaha illallah. Tasbih kagak muter, kagak habis-habis aja tuh tasbih. Betul? Orang kaya lewat depan kita, lewat depan rumah orang kaya, kita di dalam nih, di dalam ngedengar suara motornya udah hafal banget. Sampai lari keluar, bos, mampir dulu ngapa? Yang lewat orang kaya. Giliran orang di tukang minta-minta dari jauh udah kelihatan, buru-buru tutup pintu. Anak disuruh bohong, bilangin kalau kemari emak kagak ada. Betul enggak? Tapi dengan harta belum tentu mulia di hadapan Allah. Kalau yang punya hartanya pelit, medit, koret, buntut, gasiran. Kalau orang India bilang meregehese. Boro-boro mere bung. Betul enggak? Enggak mungkin dia bisa bahagia di akhirat kalau pelit, enggak ada amal sedekahnya dia. Dengan pangkat jabatan orang pun bisa mulia di hadapan manusia. Dengan pangkat jabatan orang bisa bahagia di dunia. Betul enggak? Hei, jangan jauh-jauh ibu ngambil contoh. No, di belakang kita ada pimpinan kita, orang tua kita Pak Lurah. No, lihat no. Depan Pak Lurah. Pisang gede-gedenya pisang. Buah anggur ada. Depan dewek ada nggak? Ibu sama lurah sama nggak? Sama. Lah lurah orang bukan? Sampean? Lu beda dari mana? Cuman bedanya Pak Lurah punya pangkat, betul enggak? Lah iya, ibu juga punya pangkat, bapak juga punya pangkat. Justru tinggian bapak ibu pangkatnya, ono cuman lurah, ibu camat. Calon mati. Calon mayat semua ini. Ya betul enggak? Orang mau calon anggota dewan belum tentu jadi. Tapi ini udah pasti camat semua ini. Betul enggak Bu? Ini. Dengan tampang orang bisa mulia. Dengan tampang orang bisa bahagia di dunia. Tapi belum tentu bisa bahagia di akhirat. Terus bagaimana caranya Ustadz? Kalau kita punya harta, kita punya pangkat jabatan, kita punya tampang, pengen jadi orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah, bahagia dunia dan akhirat, kuncinya cuma 2. Mana yang 2? Benerin yang 2 ini. Apa yang 2? 1 hablum minallahnya benerin, 2 hablum minannasnya rapihin. Kalau 2 ini bener, setinggi apapun pangkat sampean, insya Allah mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan sang pencipta. Tapi kalau 2 ini nggak bener, jangankan sampean orang kaya, jangankan punya pangkat jabatan, kagak punya pangkat jabatan pun, kagak punya harta, miskin belangsak. Kalau 2-nya nggak bener, sengsara dunia akhirat. Naudzubillahimin. Dunianya rapihin. 2-nya nih. 1, urusan kita sama Allah benerin. Bu, ibu, sekaya-kayanya orang kalau ibadahnya kagak, harta nggak bakal dibawa mati. Betul enggak? Betul enggak?
Orang punya mobil banyak terus mati, ada nggak yang di sampingnya mobilnya dikubur? Jangankan mobil, pacul patah bekas gali kuburan masih dibawa pulang. Betul? Jadi sampean punya harta, sampean punya pangkat, ibadahnya kagak, sholatnya kagak, mati mau bawa apa? Bener nggak Bu? Betul nggak Bu? Jelas Allah perintahkan sama kita nih manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat ibadah. Punya harta jadiin ladang ibadah, punya pangkat jadiin ladang buat ibadah. Apapun yang kita punya, kalau kita niatkan jadiin ladang ibadah, maka pekerjaan itulah akan jadi pahala buat kita nanti di akhirat. Amin ya robbal. Ustadz, orang kaya mah enak, banyak harta, sodakonya enak, lah saya orang miskin, bagaimana mau ibadahnya? Ibadah mah bukan cuma sodakoh doang, sodakoh juga bukan cuma duit doang. Ini buat orang miskin, senyum juga ibadah. Betul? Udah, kalau pengen banyak pahala, banyakin aja senyum. Ada orang senyum, gak ada orang senyum. Berangkat ke pasar ada pohon mangga senyum, ada tiang listrik senyum, insya Allah pahala banyak dapat sebulan edan. Coba dah. Pahala sodakoh yang paling murah, nggak kudu pakai duit, ibadah yang paling murah senyum. Betul dah? Kalau ada tetangga yang benci sama kita, jangan dibenciin lagi, senyumin aja. Ntar juga lama-lama dia setruk. Sial, gua cemberut dia malah senyum, kan begitu. Betul enggak Bu? Makanya kudu murah senyum biar banyak pahala, apalagi sama suami. Sama suami itu kudu murah senyum. Ini kadang-kadang perempuan senyumnya sama laki kalau tanggal muda doang Bang. Betul enggak Bang? Tuh dengerin jeritan hati nurani seorang laki-laki. Ini kadang-kadang kalau laki pulang kerja gajian bawa duit senyum, laki pulang kerja kagak bawa duit monyong. Jangan suka monyong sama laki mah, kasihan. Pulang kerja capek-capek, pulang ke rumah bini monyong, kan enak yang ada. Betul nggak Bang? Tuh dengerin, jangan pura-pura budeg. Ini kalau pulang kerja capek, pulang ke rumah bini senyum, seneng nggak Pak? Hilang capek, yang ada seneng, betul nggak? Tuh dengerin. Banyak orang laki yang datang ke rumah saya sampai minta air sih. Ustadz, saya minta air. Buat apa Pak? Bini saya monyong aja. Saya bilang, bini monyong mah jangan dikasih air. Tuh. Emang mata duit mah nyaut ya. Cepean 10 tempelin di jidatnya. Ntar juga senyum, betul nggak? Emang mata duitan. Urusan duit mah betul aja. Itu dia Ustadz masalahnya, sayanya nggak punya duit ya, dalam hati gua kepatil. Minta air ke gua, minjem duit ke gua. Karena jamaah saya kasih nih Bang, kasih bini biar senyum, biar rumah tambah abang rukun. Ya Ustadz makasih, dia balik. Dapat seminggu dia datang lagi, saya kira mau bayar utang, kagak. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Senyum bini. Mana Ustadz? Masih monyong. Kata gua, duit kemarin gak lu kasih ya? Saya kasih. Lu nikah lagi ya? Kagak. Lu bohong kali sama bini? Kagak. Atau bini lu masih monyong? Saya juga bingung. Bawa kemari. Gua yang ngomelin tuh bini. Dibawa sama dia. Segitu saya lihat emang monyong. Buset, gua bilang tolol. Jangankan air gua sekelas air abuya kagak mempan. Emang bawaannya. Ya, ibadah mah banyak. Tapi dari sekian banyak ibadah, yang paling utama ibadah adalah sol. Nih, pada sholat enggak? Bener. Kalau sholat saya tanya, awas nggak bisa. Oh getok pakai tongkat loh. Jangan mundur. Subuh berapa rakaat? Oh iya, sholat berarti. Johor. Asar. Maghrib. Isya. Taraweh. Buah. Ayo, yang tahu rakaat taraweh dikasih hadiah sama lurah.
23 salah, itu mama witir. Nah, siapa yang jawab 20? Ah, salah. Yang benar 2 rakaat. Tenang Pak Lurah, hadiah aman. Lah kan 22 sholatnya. Pengen tahu 20 sekaligus kalau nggak olab lu. Orang kalau sholat dapat pahala nggak? Kalau pahalanya banyak, mati masuknya kemana? Kuburan. Langsung ke surga aja, mulai lewat mana lu? Kuburan dulu baru ke surga. Kalau nggak sholat dosa nggak? Kalau dosanya banyak ke surga apa ke neraka? Mau ke neraka? Emang apa? Kata siapa panas? Kata Ustadz, ini nyelongcong. Emang Ustadz pernah ke neraka? Mau ke neraka apa ke surga? Berarti kudu rajin sol. Bapaknya sholat enggak? Anak kecil diam sedikit ngomongnya enggak. Anak siapa kali? Emaknya sholat enggak? Kalau mama bapak enggak sholat jangan diomelin. Suruh tiduran aja. Ntar kamu di sampingnya bacain Yasin. Dengerin bang, gimana anakmu rajin sholat kalau orang tua kamu sholat? Betul nggak? Apalagi anak sekarang melemes banget. Kata babanya maghrib malah apa aja bukan sholat. Anaknya jawab lah baba juga nggak sholat. Nah kan kalau disindirin sama anak malu kita orang tua. Betul? Betul? Sekaya apapun sampean, setinggi apapun pangkatnya sampean, kalau ndak sholat tetap di hadapan Allah ndak bakal mulia. Betul betul. Makanya ibadahnya rapihin, sholatnya benerin. Nih urusan kita sama Allah. Kemarin Ramadan sudah kita lewati Pak. Itu urusan kita sama Allah. Sholatnya rapihin, tarawehnya rajinin. Ini kadang-kadang kita tarawehnya angat-angat kotok sih. Pertamanya doang tegere-gere. Kesononya memelempem. Betul kagak? Betul kagak? Ayo nih yang punya anak, didik dari kecil dengan sholat. Rasul ngajarin umur 7 tahun suruh sholat tuh anak. Umur 10 tahun kalau nggak mau sholat, jewer kupingnya. Biar anak nggak bisa ngehujah orang tua ntar di akhirat. Bapak rajin sholat, ibu rajin sholat, tapi anak nggak pernah diomelin kalau nggak sholat. Ntar di akhirat anak bisa narik orang tua dari surga ke neraka. Nauzubillahimin. Makanya kudu galak urusan sholat sama anak. Urusan agama tuh kudu galak Pak. Tuh. Tapi benerin sholatnya, bukan cuma sekedar sholat. Sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Keluman begari ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sampeyan rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin sholatnya, tapi ndak pakai ilmunya, mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Makanya biar pin. Orang kalau ngaji, sholat rada salah, masih dimaafin sama Allah karena masih mau belajar. Ini yang parah, udah bego, so pinter. Ngaji ogah, betul nggak? Ngaji mah wajib, bukan anaknya doang, ke mamanya wajib. Pan minal mahdi ila lahdi. Masuk dari pertama keluar dari lubang emak sampai masuk ke lubang lahat, ngaji mah wajib. Ya Bo, ya Bo. Nih kayak emak-emak begini, udah mama ngajinya nggak usah bawa kitab, udah ngaji nguping aja. Biarin nyender juga. Kadang-kadang kan nenek-nenek kalau masuk ke majlis taklim berebut tembok. Tuh kalau dilihat dari luar majlis penuh jamaah, pada tembok doang, tengah-tengahnya gerowok. Bapak juga ngaji Pak, udah nggak apa-apa ngaji nguping saja. Ya ada Kiai Holik, guru saya itu. Beliau tuh senior saya Pak waktu di Manonjaya, waktu di Tasik. Beliau tuh guru saya. Dulu kalau di pesantren, saya tuh kalau berjamaah sholat 5 waktu di samping beliau. Tuh Kiai Abdul Khalik, saya kalau berjamaah 5 waktu di samping beliau itu. Saya kalau berjamaah 2 baris itu nggak enak, pasti barisan pertama itu sama beliau. Beliau tukang azannya. Beliau tukang azan itu. Kalau di Manonjaya di pesantren beliau tukang azan, muazin terkenalnya beliau. Makanya suaranya enakin. Tadi anaknya Kori wajar, bapaknya suara enak, anak suara enak. Jadi darahnya darah suara enak. Ya Bu, Mang Holik itu guru saya itu. Ayo ngaji, enggak apa-apa, ngaji nguping juga enggak apa-apa kita. Menggugurkan kewajiban kita buat belajar. Kalau ngaji mah urusan sholat enggak paham kita nanya sama ustadz. Kan enak nanyanya karena kita jamaahnya. Betul enggak? Betul enggak? Nih anak-anak kita nih, ayo suruh pada ngaji. Ada ngaji enggak Neng?
Ngaji ya. Udah gede juga ngaji ya. Ini orang sekarang bu, anak sekarang lulus SMP aja udah gak mau ngaji. Alasannya apa? Malu udah gede. SMA aja udah gak mau ngaji ke majlis. Betul gak? Ditambah lagi orang tuanya sebodoh aja. Suruh ngaji anak. Mending aja anak bisa ngaji. Minimal anak bisa baca Quran. Kalau anak kita bisa baca Quran, kita punya celengan akhirat Bapak Ibu. Hei, ibu bapak punya anak bisa baca Quran. Anggap kita punya celengan akhirat. Kenapa saya bilang punya celengan akhirat? Ntar kalau kita mati ada anak yang bacain Quran. Betul? Tuh untungnya di situ tuh. Apalagi kalau anaknya banyak. Bahagia tuh orang tua. Maka anak jangan tanggung-tanggung. Yang banyak 20. Waduh sobek kiai 20 mah. Kadang-kadang ngomongnya enak banget. Saya mau banyak anak kayaklah 2 aja, cewek 1 cowok 1. Mending kalau 2 benar semua. Kalau edan semua. Coba anak 20, edan 5 tinggal 15. Celeng 10 tinggal 10. Mending aja bang anak 20 mah tetangga juga gak ada yang berani ribut sama kita. Kata tetangga jangan ribut sama dia. Emang apa mah anaknya 20. Belum mantunya udah 40. Jangankan tetangga maling. Gak berani masuk maling. Kalau tahu tuh anak rumahnya banyak. Kecuali malingnya blow on. Dicongkel ya jendela, masuk ke dalam, dapat 2 menit keluar lagi. Temenan nanya, weh mana hasilnya? TV kayak kulkas kayak, kata yang maling, apa yang mau diambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di WC anak, di dapur anak. Untung anak yang gak bangun mah mati gue digebukin. Emang ada berapa? 20. Tapi bisa ngaji semuanya, bahagia tuh orang tua, betul nggak? Coba punya anak gak bisa ngaji, belangsak. Punya anak bisa ngaji, orang tua lagi sekarat. Anak yang bacain Yasin di samping emaknya. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Potong letter aja biar cepat. Bahagia Masya Allah. Coba anak gak bisa ngaji. Emak lagi ngap-ngapan. Bukan baca Yasin, kupingnya dibisikin. Udah mak, ikhlasin aja. Anak udah pada gede, banda udah dibagi-bagi.